Setuju atau tidak setuju? Jangan bilang karena gue Aquarius. Enggak ngaruh. Hai semuanya, Hai. sobat-sobat toksikku. Halo, gue Diwan. Gue dari Bekasi. Enggak mau dari Tambun. Gue Alika dari Jakarta Timur. Gue Amanda dari Tangsel. Gue Aurel dari Jakarta Selatan. Suara Kultura, Voice of the Culture. Yuk, pertanyaan pertama yuk. Setuju atau tidak setuju? Zodiak itu berpengaruh dalam mencari jodoh. Ayo, angkat dua-duanya. Dua-duanya. Percuma lo nanya. Mana? Ayo. Iya, udah langsung. Ya langsung angkat. Blok. Oke, dari Mas Diwan nih. Kenapa tuh? Enggak, gue benci. Setuju. Gue benci sama Cancer. Tapi gue benci sama Aries, demi Allah. Iya bener lagi. Ya, kenapa benci sama kanker? Iya. Sorry kan? Sorry kan? Itu tapi bagus sih. Sarkasnya. Cuman Taurus sama Cancer. Kamu Taurus? Iya. Cuman gue bukan percaya ya. Hmm. Cuman gue bukan percaya, tapi gue seru aja ngikutin zodiak aja gitu. Oh. Jadi lebih kayaknya gue ketemu Cancer itu boom, dia mental, dia yang lebih gak jelas, pokoknya gak jelas. Ya, gue setuju untuk zodiak menjaring jodoh. Yang cocok sama Taurus emang apa? Apa? Yang cocok sama Taurus emang apa? Aries kayaknya. Atau Aqua. Nggak tahu, makanya gue nggak terlalu banget Aqua, edik tapi galon. Gue enggak Aquarius. Tuh kan ada orang Gue juga. Tapi gue Taurus. iya, gitu, tapi gitu. nyokap bokap gue Aquarius Taurus sih, cocok sih sampai nggak ada. Oh gitu. Kalau kamu kenapa? Nggak setuju. Gak tau kenapa, karena kalau misalnya nyari pasangan gak pernah ngeliat kayak gitu-gituan sih. Kayak dari orangnya aja. Apa yang dilihat? Lihat tuh dompetnya. Bisa. Enggak. Apa yang dilihat tuh Mbak Alika? Dari perlakuannya, pola pikirnya, kayak gitu sih. Itu aja. Iya. Oke. Yang Mbak sebelahnya? Kalau gue sama juga nggak setuju. Ya karena mirip sih sama Alika, karena kayak nggak bisa dilihat dari situ. Kadang sesama zodiaknya satu, tapi yang satu enggak gitu kan, ada yang kayak gitu. Jadi nggak bisa tentuin berdasarkan zodiak, lebih ke sifat terus action dia gitu sih menurut Kayak kalau gue. bang general deh. Iya. nggak bisa dikotakin sama zodiak gitu. Emang yang di bawah zodiaknya apa? Dia itu apa ya? Di bawah dong. Pisces. Bisa. Iya. Kalau kamu kenapa nggak setuju? Gue setuju soalnya apa ya? Kebetulan, jangan gitu dong, kaget beneran lagi gue. Soalnya ya maksudnya dari semua orang yang zodiaknya sama nih, gue berketemu misalnya dia sama-sama Cancer atau Cancer, ya pasti benar personality-nya pasti tuh beda-beda banget. Kayak apa ya? Personality orang tuh nggak bisa rely on zodiak aja menurut gue sih. Gitu sih. Mosok sih. Jadi Beneran. gue doang yang setuju ya? Iya. Iya. Gokil. FG banget lu. Gue lebih by experience aja. Oh, suka bermain-main ya? Enggak. Bagus. Lanjut. Cari kerja itu harus sesuai passion nggak sih? Setuju? Nggak setuju? Dari yang nggak setuju dulu. Kenapa? Gua- Mbak? Kalau gue gak setuju karena sebenarnya enak. Gue sakuin, gue pun pengen kalau misalnya bisa dapat kerja yang sesuai passion. Cuman apalagi untuk pemula, nambah pengalaman tuh penting gitu kan. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya aja pengalaman lo cari gitu. Dari situ kita bisa tahu sebenarnya kerjaan apa yang kita pengen. Jadi nggak mesti yang kadang nggak mesti yang sesuai passion, tapi kalau misalnya kita nyaman di situ, kita dapat feel di situ, terus kita bisa ternyata ngerjainnya, it's better dan kita paksain passion kita gitu. Gitu sih menurut gue. Cari banyak pengalaman sebanyak mungkin gitu, yang penting itu. Kalau Mbak Pasar Minggu? Gue setuju soalnya gue tipe orang yang bosenan banget, jadi nggak bisa nyari kerja sana sini yang nggak sesuai passion, dan gue bakal bosen dan males jadinya. Dengan gue males, gue jadi nggak bisa berkembang kalau misalnya nggak sesuai passion. Jadi pentingnya sesuai passion adalah gue bisa berkembang jauh lebih baik gitu sih. Dan berkembang biak ya? Dan Sekarang udah kerja? belum, masih kuliah Semester berapa? semester 8. Bagus banget tuh. Yuk Mbak Diwan Alika, bukan? Alika. Kenapa setuju? Setuju karena gue pernah
kerja yang nggak sesuai passion. Maksudnya passion di sini bukan kayak kita juga udah nentuin ya passion kita apa gitu. Mungkin kayak kita tadi aku setuju sama mbaknya, kita harus cari-cari dulu mungkin yang kita suka tuh kayak gimana gitu kan. Karena kalau misalnya karena gue udah tahu gitu, gue nggak terlalu suka angka walaupun bisa ya. Jadi waktu itu gue dapet kerja yang kebetulan emang tesnya tuh ternyata logikanya tuh ngitung-ngitung gitu kan. Gue keterima dong. Dan iya gue tuh malah bagiannya tuh jadi lebih ke finance gitu. Dan menurut gue ya gue bisa aja, tapi tuh kayak bosenin banget dan itu kayak bikin otak gue tuh panas aja gitu. Jadi kayak yang gue mau harusnya yang gue jadiin kerjaan, bukannya yang gue bisa aja gitu. Sekarang nggak jadi? Sekarang ekspor impor. Lu buat finance-nya itu? Enggak, gue sekarang legal dan kayak hubungan ke pelayaran, terus habis itu ke pelabuhan, ke bea cukai. Seru banget. Seru banget. Kayak samping gue keren-keren ya. Gue setuju ya tadi. Ya gue setuju. Gue setuju karena pengalaman gue pun sebenarnya gue beberapa kali gue dulu arsitek sekolah. Terus nggak apa ya? Gimana ya? Gimana apa? Oh nggak apa ya. Gue dulu arsitek. Terus gue coba kerja di bangunan. Iya kerja, cuman akhirnya kayak nggak berkembang gitu. Tumbal proyek. SMK tapi tetap berpendidikan kan. Jadi setelah itu gue ngerasa kalau bukan sia-sia sih, tapi lebih kayak emang tetap dapat pengalamannya, tapi jadi gue nggak bisa berkembang aja gitu, gue stuck aja di situ. Nah, kenapa sesuai passion? Karena ya ternyata gue dari dulu suka seni gitu kan, kayak musik-musikan atau gambar dan lain-lain. Jadi gue milih kuliah jurusan itu dan akhirnya diterima. Gitu. Iya, dan kerja pun juga gitu. Jadi gue seneng ngejalaninnya karena itu gue suka gitu. Benda-benda dan lain-lainnya gue suka. Oke, masih ya kak? My pleasure. Selain semua mereka. Setuju atau tidak setuju? Kalau cowok yang harus nembak cewek duluan Oh tentu saja. Ini lagi lah. dari Mbak Oyel gimana? Kenapa nggak setuju? Gue nggak setuju sebenarnya ya. Kejar. Oh iya, sebenarnya gue pribadi juga jujur ya malu ya kalau nembak duluan, soalnya nggak pernah jujur. Cuman kalau dipikir-pikir, kalau nungguin cowoknya kayak Tapi kalau yang cowoknya lemot gitu iya, ya. kalau cowoknya lemot kagak peka ya udah mendingan gue duluan, jadi gue tidak setuju. Oh yang di bawah lu nembak duluan? Kagak sih dia. Oh iya iya. Oh Mbak Alika yang nggak ada di bawah? Kenapa nggak setuju? Gak setuju karena gue gak tau ya karena gue udah tua atau gimana. Cuma kayak itu tuh udah it doesn't matter anymore gitu. Kalau misalnya kayak gengsi-gengsian tuh kayak udah nggak ada lagi menurut gue. Kayak udah tetapin kayak lo suka nggak sama gue, kalau misalnya enggak ya udah kita sampai sini aja gitu loh, jangan ada harapan atau kayak gimana. Kalau misalnya suka ya mungkin kita akan pikirin lagi ke depannya kayak gimana gitu. Jadi kayak kalau gue sih, dan kayaknya teman-teman gue juga udah nggak ada gengsi-gengsian gitu. Mungkin karena gue udah tua, ya ampun gue udah tua. Jangan nangis. Tapi pernah nembak cowok? Enggak sih, cuma menyatakan duluan pernah. Menyatakan ya? Oh nyatakan, terus Iya. gimana responnya? Jijik kan? Enggak. Sorry. Parah banget. Sebenarnya kayak gitu ya. Insecure lebih awal. Gimana kan? Enggak, tapi biasanya karena udah deket, ya tandanya harusnya dia suka sama gue juga dong. Dan dia emang ya dia suka sama gue juga gitu. Maksudnya chat-chatan. Oh, Chatan. baper kalian ya? Deket aja sih, deket aja. Chatan aja baper loh, kamu? Gue nggak setuju ya karena zaman sekarang bener sih kalau kata Alika, kayak cowok sama cewek tuh harus setara dalam hal mengungkapkan perasaan gitu. Jadi nggak usah cowok duluan gak sih, kayak kalau misalkan lo punya trigger sendiri untuk menyatakan gitu, kenapa nggak dinyatain aja kan, biar gue tahu juga gitu. Kalau gue tolak ya gue tolak, sorry. Cuman kalau lo bukan tipe ya, bukan ngomongin tipe, tapi kalau kayak lu kayak orang yang iya di buat gue, ya udah gue juga mau gitu. Dan tanpa itu nggak usah ada bahasan lanjutan kok, kayak lu dulu nembak gue duluan, berarti lu duluan yang sayang gue, enggak gitu. Ganteng banget. Sama Andi? Tentu saja karena salah satunya saya sering menyatakan ke cowok gitu. Oh, kelihatan. Sudah terlalu sering kasusnya saya yang menyatakan duluan Agak gitu. murah ya? Bisa dibilang nggak? Tapi memang menyatakan sih nggak, lebih ke nggak nembak, tapi menyatakan sering banget dan kayak lebih enak, lebih cepet maksudnya, kayak jadi guanya nggak capek ngekode, terutama kalau kayak dibilang ya kalau cowoknya bolot ya guanya pegel kode mulu. Kalau misalnya
guanya apa kalau misalnya dianya tidak terlihat suka, jadi kayak jadi gue pengen nyalain biar kalau misalnya emang ternyata dia nggak suka ya nggak gue lanjut gitu kan, ngapain gue takut ganggu orangnya gitu. Karena pernah ada kejadian kayak gitu dia di saat gue masih goblok gitu itu kayak dia sampai agak keganggu gitu. Terus ya udah akhirnya ya udah gue mendingan menyatakan dulu ya, jadi kayak bilang biar cepet gitu. Semua orang punya hak yang sama, Udah males buang-buang waktu ya. Iya. Berarti nggak setuju semua ya? iya. Tapi lu bagi cewek tuh PDKT paling oke tuh berapa lama emang? Kalau udah intens ya, kamu udah intens emang butuh berapa lama sih? Bisa ngali dah biasanya. Sorry. Lanjut, anjir. Emang butuh berapa lama sih? Siapa dulu? Minimal sebulan, maksimal 3 bulan. Lebih Ada dari 3 maksimal. bulan, Ada lebih dari maksimal. 3 bulan misalnya udah friendzone. Oh bukan FWB? Kekeh banget tidak tadi, ya Allah. Lu nyari FWB gimana sih? Setuju atau nggak setuju? Pacaran harus having sex. Tet. Anjrit. Oke. Gini deh. Yuk dari Mbak Alika. Aku Iya. duluan. Nggak setuju karena gimana ya? Karena gue pernah baca, nih serius nih, gue pernah baca. Jadi having sex itu sometimes menumbuhkan rasa cinta yang semu, gitu. Jadi justru kalau misalnya lo pacaran tanpa having sex, lo tuh beneran bisa. Kalau misalnya emang lo cinta sama dia, without itu lo akan terus cinta sama dia. Tapi kalau misalnya dengan seks itu ya itu menumbuhkan rasa cinta yang semu. Mungkin tanpa seks itu ya lo jadi nggak sayang lagi sama pasangan lo atau gimana gitu. Dari yang gue baca. Oke. Tapi pernah. Kan setuju nggak setuju ya, bukan pernah. Iya bener. Pernah. Konsisten pertanyaannya. Dan gue konsisten untuk nggak menjawab. Pernah. Mbak Oyel. Gue nggak setuju soalnya ya having to love someone doesn't always have to be gitu. Having sex gitu loh. Cuman kalau misalnya ada orang yang craving more intimacy mungkin it helps gitu for some people. Tapi menurut gue sih kalau gue pribadi nggak gitu sih. Jadi gue nggak setuju. Gitu. Jadi nggak setuju ya pacaran having sex ya? Nggak. Pernah. Pertanyaannya konsisten bener. Makanya gue bilang Dion? Gue nggak setuju. Kenapa? Kayak keren nih, gue ngikutin dia. Gak, padahal tadi dia Soalnya soalnya dia maunya setuju. Iya. Tapi kayak ngeliat kita nggak setuju dia bilang nggak setuju aja deh. dia takut. Serius. Udah kalau yang ngeweng. Enggak, emang nggak setuju. Karena ya semuanya nggak soal seksi gitu. Jangan nanya pernah. Warno. Ya itu aja gue itu aja. Oh gitu, ya nggak mungkin juga lu kayak gitulah. Ih, lu nggak ngeliat gue Iya. alim nggak sih? Kalau udah kayak tasbih. Bulat. Mbak Amanda Jivani. Kalau berdasarkan pengalaman gue, ketika hubungan kena seks itu lust, titik, nggak ada apa-apanya lagi selain lust. Mau lu bisa mengendalikan diri lu mau enggak, coba deh lu hilangin itunya, kebiasaan itu. Lu akan mulai kayak apa ya? Akan kelihatan siapa yang tulus siapa yang enggak gitu. Nah, bener kayak dia bilang juga, dan buktinya adalah orang-orang tua zaman dulu juga banyak kok yang pacaran nggak pakai, dan mereka bisa nikah bertahun-tahun, punya anak banyak dan hubungannya sehat. Mungkin Abis nggak nikah ketahuan baru kan? Mungkin nggak ketahuan aja. Bisa juga kayak Karena gitu. gue pernah nongkrong gitu kan sama dosen yang udah lulusan S2 kan, dia kasih kan kalau Dosen dosen. kabis. Iya. Ya dia bilang katanya kalau misalnya orang zaman dulu ya melakukan itu juga tapi nggak diumbar-umbar, nggak Iya. seterbuka zaman sekarang gitu katanya. Iya. Katanya. Dan lagi orang zaman dulu tuh beda sama orang zaman sekarang nggak sih, kayak tendensi lo having sex di dalam hubungan tuh apa gitu loh. Apakah karena sayang, apa karena emang pengen mau iya aja gitu. Lebih tabu. Oh iya iya. gitu, Gitu deh. Setuju atau nggak setuju? Cewek itu harus bisa nyetir kendaraan. Lama ya Wawan. Ya udah ini deh. Dari Mbak Vesma Menti. Gue setuju karena
kalau misal dari keluarga gue ya, dari keluarga gue orang Jawa ya, jadi cukup patriarkis, serius. Jadi gue tuh kayak ngerasa gimana ya, kalau misalnya gue nggak Gue seberjuang. ganti nggak sih? Kayaknya iya deh. Iya serius. Konsistensi. Dia dong Gue konsisten. nggak labil ya. Iya, Lu iya. lihat ya. Ya, ini. Kepala keluarga. Terus Iya gitu, jadi kayak cowok harus bisa nyetir gitu kan, yang lain-lain. Kalau cewek tuh kayak menurut mereka nggak usah sih, nggak perlu kan nanti ada yang nyetirin gitu loh. Kayak gitu-gitu. kamu? Saya Iya. karena berdasarkan pengalaman saya tidak bisa nyetir, Gojek itu mahal. Gojek juga mahal, jadi sebaiknya kalian bisa menyetir, jangan tiru saya gitu. It will be easier kalau lu bisa nyetir gitu sih, sumpah banyak banget pengalaman gitu. Pernah belajar? Motor udah pernah bisa, tapi kayak mobil gue nggak bisa. Tapi motor bisa? Motor bisa, cuman gak jauh-jauh. Gue trauma, nggak bisa apa, nggak mau bawa ke jalan raya karena naik sepeda gue pernah ketabrak dari belakang. Dari belakang. Lu naik sepeda ditabrak sama Motor. Itu. terus apa yang terjadi? Luka. Enggak, maksudnya parah banget kan, fatal banget kan efeknya? Enggak sih, cuman ya luka-luka ya. Terus habis itu sepeda gue agak rusak gitu, terus bengkok di bagian beberapa bagian. Lengkap ya? Lengkap Terus ya? ya udah, habis itu nggak ada yang parah sih. Kalau Dion? Gue tadi berubah ya. Iya. Kayaknya bisa ngerubah gue deh. Ini kayaknya cocok. Enggak. Jangan bilang karena gue Aquarius. Enggak ngaruh. Komedi. Gue setuju karena iya nanti kan kayak gue tuh bayangin kalau nanti gue berkeluarga gitu kan, gue harus kerja juga gitu. Jadi kalau yang dia yang mau kemana-mana, istri gue nanti mau kemana-mana harus bisa mobilitas sendiri lah ya, minimal. Daripada aku mau sini nih, ya kan ribet gitu, nyewa supir, aduh nanti supirnya kayak truk, ya kan, jadi ya gitu. Gue supirin gini lu. Jangan nih, saran gue jangan. Iya. Dan gue nah ini sih gak mau ngatain cewek gue ya. Karena gak nyetir dia. Kalau kamu? Apa ya? Kagak mau ngerepotin orang aja sih sebenarnya. Wih. Awalnya gue juga dulu soalnya pengalaman pribadi sering banget disetirin orang gitu kan. Terus kayak ribet mau kesana kemari nggak bisa. Diem. Taksi, oh gue gitu. Grab. Kalau misalnya naik mobil sendiri kan bisa diem kesana kemari gitu. Gitu sih. Tapi bisa mengendarai kendaraan? Bisa. Motor, mobil bisa? Mobil doang motor enggak. Takut. Sombong ya? Kagak. Kalau Belagu ya, motor belagu ya. takut motor semua. Oh, kesel. Tapi pernah belajar emang? Apaan? Pernah belajar bawa motor? Kasih nggak pernah. Setuju atau nggak setuju? Musik itu bisa mempengaruhi mood dan berkegiatan. Bukan nyinden tuh. Nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Gue doang ya? Gak setuju karena justru musik itu malah ngikutin mood. Oh. Jadi kalau misalnya mood kita lagi bahagia, pasti musik-musik kita yang kita listen to ya bahagia. Kalau misalnya lagi sedih ya kita sedih, bukannya musik yang nyetir. Tapi yang adalah perasaan kita justru yang menyetir musik kita tuh, yang akan didengerin tuh yang mana? Gue bisa dua-duanya nggak? Boleh nggak? Dia orangnya filosofis juga ya. Iya. Kalau gue setuju sih soalnya sebenarnya benar kata yang dibilang siapa namanya? Alika. Kak Alika. Kurang bonding ya? Iya. Dibilang Kak Alika, cuman kalau gue kebetulan gue suka banget dengerin lagu-lagu sedih. Tapi itu justru ngebuat gue seneng anehnya. Karena gak tau kenapa ya, aneh banget dah. Cuman itu emang ada penelitiannya juga loh, kalau dengerin musik emang ngebuat ini banget ngaruh sama mood, suka. Kasih banget ya. Aneh banget Iya, dah. gitu. Ini lah emang aneh. Lo berapa panjang di sini? Kamu Mas Dion? Gue musik banget. Jadi pasti oke. Saya gue. Iya sih, mau tanggalin banget. Ya karena emang kalau yang dibilang Alika tadi mungkin itu sifat orangnya gitu mungkin Itu adik kamu lu ya tadi ya? Enggak. Enggak sih? Tungguin aja bisa dari sini. Gak ada di sini ntar siapa lah gitu. Yang ini dong Aquarius juga. Udah lewat itu udah. Iya terus kalau kata dia kan musik yang ngikutin kita kan. Tapi kan itu kalau lu bilang mood ya itu mood lo gitu, berarti pertanyaannya mood gitu. Kalau musik tadi apa? Mempengaruhi mood. Itu dia masih bingung ngomong apa. Mempengaruhi musik ya, gue setuju karena bener kalau kadang ke-shuffle untuk yang Jesse atau kayak gimana gue jadi ngikut gitu. Mbak Amandi? Kalau gue setuju sama Kak Alika juga, cuman musik itu bisa build up mood gue dari kalau misalnya mood gue kosong nih, kayak nggak mood nggak lagi sedih, nggak lagi apa gitu, cuman
gue sering banget kalau mau beres-beres rumah gitu, gue puter lagu yang upbeat biar semangat juga. Padahal tadi gue mager, gue jadi nggak mager, bisa kayak gitu sih. Terus dari yang nggak kenapa-napa nyetel lagu sedih jadi kenapa-napa karena keinget banyak hal gitu, atau emang mood lagunya memang sedih aja gitu, bisa gitu. Itu terjadi di gue. Oke. Lanjut. Mana jadi? Oh. Setuju atau nggak setuju? Cowok itu harus bisa main alat musik minimal satu aja. Setuju? Tidak setuju? Diman bingung. Wah, lu jadi orang mulu, gue jadi sendirian lagi. Kalau dari Diwan kenapa? Mamang Diwan. Terus Bingung gue sebenarnya. Tapi bisa main alat musik. Kalau gue pribadi kan bisa, alhamdulillahnya betulan. Tapi kalau yang nggak bisa masuk kayak anjing lu kok nggak bisa sih kok gitu ya kan? Misalkan nih cowok gitu bang, cowok lu gue gituin lu bisa main musik bang? Enggak, goblok. Apa ngapain nonjok doang? Enggak sih? Gak mungkin, makanya gue bingung tadi gue kayak sarkas kalau ini ya gitu. Gue terus dikatain, gue gak bisa main soalnya. Ini aja. Kamu itu, kalau kamu yang setuju? karena menurut gue ya, selain karena cowok yang bisa main musik itu sedikit romantis. Kayak jijik. Terus Anak drum romantis banget sih, bisa duduk banget. Angklung. iya. Aku sayang kamu. Nggak. Terus habis itu ditambah gue kan bisa ya. Jadi kalau misalnya gue lebih suka cowok yang mungkin lebih maskulin dari gue ya. Jadi kayak kalau misalnya gue bisa, gue tuh pengennya cowok gue juga bisa, minimal ada lah yang lain, misalnya gue bisa gitar, terus habis itu dia yang lain gitu kan. Lintang gitu. Iya. Emang lu bisa alat musik apa? Sulit. Wah, emang kabayan banget. Emang bisanya apa alat musik? Gitar sih. Bisa banget. Enggak. Bisa aja. Oh iya. Sebenarnya bener nih kata Kak Alika. Sebenarnya Alika. Kenapa Ya, sih? ingat Ya soalnya trendsetter. kayak cowok yang bisa main alat musik sebenarnya tend to be romantic. Tapi itu nilai plus aja sih kalau bagi gue nilai plus doang. Kayak maksudnya ya kalau nggak bisa main, kenapa bener bisa dikatain goblok? Tapi gue nggak pernah ngatain orang goblok. Sebagian dia pernah PDKT, kamu bisa main drum nggak anjing cowok gitu. Anjing galak. Tapi pria kamu bisa? Pria. Yang di bawah. Yang di bawah. Kebetulan anak band. Oh. Apa sound system deh? Lighting. Soundman deh. Gitar gitu. Oh. Jadi plusnya banyak lah ya. Iya, terus ya. Oh. Kalau gue, dia nggak perlu bisa main alat musik. Tapi kalau bisa ya jadi nilai plus. Apalagi kalau bisa nyanyi gitu. Ya salah satu lah, antara bisa main alat musik atau bisa nyanyi, boleh salah satunya. Terus yang penting dia punya selera musiknya sama sih, kalau lebih ke situ. Emang lu apa selera musiknya? Macam-macam, asal jangan lagu jamet TikTok aja sih gue. Keroncong. Lagu jamet TikTok tuh gimana? Itu yang dari tadi dia mainin. Ya selera musiknya mirip, yang nggak beda jauh lah. Gue tuh suka, gue se-diverse itu selera musiknya, karena gue nggak ngainin ke genre. Tapi kalau misalnya nggak nyambung, saya dia suka klasik gitu, ya gue nggak bakal bisa dengerin. Gue pernah dapet cowok yang nggak sama, tapi kayak jadinya kayak mau dipaksa bonding juga nggak bisa gitu loh, karena ya kita ngomong apa dia ngomong apa gitu. Nah Cancer tuh gitu, beda aliran musik aja dia nggak suka. Padahal gue nih bro, gue minta maaf banget nih bro sebelumnya, kayak gue nggak enak. Itu aku bahas aja. Tapi gue boleh debat dikit gak? Ya, silakan deh. Kayak kan mereka tadi bilang kalau misalnya cowok yang bisa main musik ada nilai plusnya kan. Bukannya berarti itu tandanya kalau misalnya ya ada contoh nih 2 pilihan gitu kan. Iya. Terus habis itu dua-duanya sama-sama perfect nih. Tapi yang satu bisa main musik. Ya bukannya lo akan tetap milih yang bisa main musik. Enggak. Enggak juga sih. Kalau misalnya dua-duanya perfect, misalnya dua-duanya sama, yang bedain cuma itu gitu. Gak ada yang perfect di dunia. Main betul. 2022. Lokai. Setuju atau tidak setuju? First date tuh harus split bill. Oh iya, harus patungan. Sendiri. First date tuh harus patungan. 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 Ya sendiri lah. Jangan kasih terlalu ntar ikutin. ya gue bisa gini kan. Kalau dari belakang juga kelihatan sih. Lucu kalian ya. Ya, Oke, kenapa gue setuju? Apa? Kamu kenapa setuju? Karena doyan split gimana ya? Aku tuh orangnya gak enakan gitu loh sama orang. Mau dia cowoknya, mau dia ya pokoknya mau dia partnernya gitu.
Iya, ya udah biar adil aja sih sebenarnya. Soalnya kayak nggak enak dibayarin gitu sih. Simpel banget alasannya. Sama yang di bawah sama kali first date. Berantem gue pernah 20 menit gara-gara split bill. Masya Allah. Gue juga jambak-jambakan lu split bill dong gitu. Iya, Aku gue juga mau nih tanyain yang di bawah. Siapa? kayak itu ngangkat kalpa. Masih kuncir gitu. Sesimpel itu aja sebenarnya. Berarti lu sama kebanyakan cowok biasa kalau first date split bill. Ini yang kedua sih, jadinya dulu nggak inget, udah nggak inget yang dulu. Sama dia sih split Ya, bill mulu. kalau ini kan bilang tadi berantem, sempat berantem. Akhirnya siapa yang bayar? Split bill. Dia yang bayar, tapi pulang ke rumah gue yang banking langsung. Respect. Coba cewek gue. Gue nggak bilang ke dia. Bagus. Kamu nyerogi dulu. Gue nggak setuju. Nggak setuju. Kebayang. Karena menurut gue, kalau menurut gue ya, no offense, kayak menurut gue rada malu-maluin aja kalau misalnya lo di restoran terus lo harus split bill kayak anak SMA ya. Terus ngeluarin duitnya cash. Ya, gue lebih gocengan. apa koin ya, kayak ditaruh di tengah meja gitu. Menurut gue gitu kayak nggak kelihatannya nggak etis menurut gue. Jadi kalau misalnya gue lebih ke ada yang bayarin, tapi bukan berarti harus cowoknya yang bayarin ya. Kalau misalnya secara etika sih harusnya yang ngajak yang bayarin. Karena gimana pun orang yang diajak sudah meluangkan waktunya dan udah mau menemani dia untuk jalan atau untuk makan gitu. Jadi walaupun cewek yang ngajak, ya menurut gue ya nggak apa-apa cewek aja yang bayarin semuanya. Tapi maksud gue tuh semuanya, nggak ada yang split-splitan. Menurut gue tuh itu aneh aja gitu. Orang tua. Berarti kalau cewek yang ngajak duluan, cewek yang bayarin gitu. Iya, menurut gue. Yuk jalan yuk. Lo yang aja. Sorry. Yuk, Mamang Diwo. Gue gak setuju karena ini kan konteksnya tadi split bill kan. Iya. Nah kalau split bill berarti harus gitu. Nah gue main aman aja sebenarnya. Jadi ya kadang cowoknya boleh duluan, maksudnya bayarin. Kadang ceweknya kalau mau bayarin ya bayarin gitu. Jadi kalau konteks split bill banget terus gitu ya enggak. Jadi gue kenapa setuju ya bisa lo sebulan ini lo yang bayarin atau besokannya gue lagi ada duit ya gue bayarin gitu. Kalau misalnya lu yang ngajakin, lu misalnya deket sama Alika ya kan, terus lu ngajak dia jalan pertama kali tuh akhirnya, lu bayar tuh bonnya dia. Ya karena kan gue ngajak. Kalau gue ngajak pasti kan gue udah mikir berarti di dompet gue ada gitu. Kalau gue nggak ngajak berarti nggak ada. Bagus tahu diri. Yang belum siapa lu ya? Gua. Kenapa? Nggak setuju. Iya sih, gue lebih ke siapa aja bebas, siapa mau lebih sebenarnya mau split bill bebas, mau nggak split bill kayak entah mau yang mau ceweknya atau cowoknya bebas, jadi nggak ada patokan sih gitu. Nah terutama yang ngajak yang bayarin gitu. Kalau sama yang di bawah, Dia dulu yang dibayarin. dia mulu yang bayar ya? Iya. Pelit Gue ya lu. dia maafin gue. Tapi gue nggak pernah minta, nggak pernah aja. Apa? Gue nggak pernah aja. Oh dia ngajak mulu. Oh lu nggak sayang ya? Enggak. Biar gak bayar ya. Tahu dia. Tapi dalam hati lo tetap kan, ayolah. Gue pernah bayar beberapa kali kayak makan apa gitu, enggak yang gimana banget. First date gue first date. Setuju atau tidak setuju? Cewek yang tanpa makeup itu lebih menarik daripada yang full makeup. Setuju? Enggak setuju. Gue cowok sendiri sih. Emang kita emang ngebully dulu di sini. Tujuan di sini. Intimidating. Iya. Itu kan. Azab buat dia. Dikit aja. Yo, kenapa Mas setuju? Cewek, apa tadi? Kalau cewek yang nggak makeup itu lebih menarik dibandingkan yang full makeup. Iya. Karena natural aja gitu, natural aja. Mau dia bentuknya gimana, rahangnya gimana gitu. Kalau orangnya mengsol nerima nggak? Kayak gini. Tangannya kayak bintang gitu. Coba. Cewek apa hiu anjir? Nah, kan emang gue Gacor. ya lebih natural aja dilihatnya gitu. Apalagi ketika dia nggak pakai make up, tapi dia tetap cantik. Klasik Itu banget tuh kuncinya, apapun yang penting cantik itu dia. Bangsat. Males banget gue. Ai. Serba salah kan ya udah. Gue tuh serba salah bro. Udah lah. Aman. Gue setuju. Gak setuju kenapa? Bang Anda. Pertanyaan gue nih, lu demen gak sama Raisa Wen? So.
cakep. Dan lu pertama kali lihat Raisa itu pasti pakai makeup kan? Iya kan, cakep kan? Nah itu jangan bullshit makanya. Jadi ya sebenarnya nggak boleh, jangan lihat cewek nggak pakai jangan bilang cewek natural. Lu aja kalau bilang cewek cakep pasti pertama yang lu lihat adalah yang pas pakai makeup, nggak pernah yang nggak pakai makeup gitu. Nah jadi jangan bullshit juga aja. Ya anjing lu. Pertanyaannya kan itu Lebih menarik apa enggak cewek? Iya, Iya, cewek nggak pakai makeup. Jadi Make up anjing. jadi kayak ya fair aja, maksudnya menarik gak menarik itu sama lah, kita ngeliat cowok juga menarik gak menarik. Oke, fisiknya, tapi kita nggak perlu lihat dia misalnya mukanya nggak. Kenapa ke gue? Parah lu, body shaming lu. Salah kayak Asal gitu. lu. Kayak misalnya gue suka yang rambutnya gimana, atau jujur gue suka yang jolannya tegas gitu. Tapi ketika gue ngeliat cowok yang jolannya gak tegas, jolannya gak tegas, atau misalnya mukanya ada jerawat 1, 2, 3 gitu, gue nggak akan yang langsung lebih menarik si A yang nggak kayak gitu. Jadi kayak ya jangan dilihat kayak gitu, karena menarik gak menarik tuh nggak dari muka doang sih gitu. Harusnya sih lu bisa lihat dari selain lebih dari itu ya. Main aman ya. Mbak Alika Subandono. Kalau aku setuju sama Mbak Amanda. Itu namanya Amanda. Iya benar. Dibuka, dan gue nggak akan ngebela yang pakai makeup, dan gue nggak akan ngebela yang natural juga. Jadi menurut gue adalah menarik itu dari cara dia bertindak dan pola pikir dia. Lebih tepatnya sih kalau aku sih lebih ke pola pikir. Dan gue pun pernah baca everyone could be attractive until you see how they think. Wow. Semua orang tuh bisa aja kelihatan menarik, natural tanpa makeup ataupun pakai makeup. Tapi yang menentukan dia beneran menarik atau enggaknya adalah dari cara pola pikir dia. Gitu. Kita banyak dapat insight dari dia. Dia nabi gue sekarang. Iya. Untuk Mbak Aurelia Nababan. Apa ya Nababan? Gimana ya? Sebenarnya gue nggak bakal ngejat sih orang yang misalnya suka sama cewek yang natural atau itu personal preferences gitu loh. Cuman apa ya, cewek kan makeupan bukan buat lu ya. Makam tuh, makam. Maksudnya Betul. Cewek makeupan tuh untuk feel good gitu, buat their self gitu, tapi ya bukan untuk orang lain. Jadi ya udah gitu sih. Jadi gue gak setuju. Itu kenapa lebih seneng dibilang cantik sama cewek lain dibanding sama cowok? Ya, apalagi sama anak kecil. Iya. Jujur. Soalnya cewek sama cewek Oh my god, tapi gue beneran cantik gitu. Kamu jujur nggak kayak lo. Kalau cowok yang bilang cantik pasti kita mikirnya kayak ada modus. Nah, FWB nih. Mau ngajak FWB nih. Kayak karena gue minoritas. Ya nggak apa-apa. Terima kasih ya guys. Untuk konten 7 suka opini kalian tuh sampah banget. nggak tahu segitu. Kecuali gue kan. Ya lu kan nabi. Lu udah nyembah dia tadi kan. Ada patungnya dia di rumah. Baru lu pesen. Gue berharap